Teman-teman yang saya hormati, saat ini saya akan sowan ke Kiai Haji Musawwir Hariri di Desa Gunung Sereng. Mudah-mudahan beliaunya ada di rumah dan bisa bincang-bincang mengenai sejarah Pucuk Lempung Sayyid Abdullah. Yuk ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, saat ini saya berada atau bersama dengan salah satu sejarawan, yaitu Binter Sawir Gunung Sereng. Saat ini saya mau bincang-bincang, mau menanyakan tentang sejarah Pucuk Lempung, baik masa hidupnya, setelah wafat. Beliaunya ini insya Allah tahu semua tentang sejarah-sejarah Pucuk Lempung. Oke, untuk itu langsung saja saya mau bincang-bincang bersama beliau. Bagaimana, Tore? Tentang sejarahnya sedikit banyak, baik masa hidupnya atau sekilas lah. Monggo. Pucuk Lempung ini ya, dari segi silsilah, Sayyid Abdullah ini ya, setelah dikaji sama ahli silsilah, ayahnya itu bernama Sayyid Khotib Manto Madegan Sampang. Nah, Sayyid Khotib Manto ini putranya Panembahan Kulon bin Sunan Giri. Jadi dari ayahnya Sayyid Abdullah ini cicitnya Sunan Giri. Oh, cicitnya Sunan. Iya. Sementara dari ibu beliau itu ibunya ini Raden Ayu Kasindara. Nah, Sayyid Abdullah ini mentunya Sunan Cendana. Nah, istri Sayyid Abdullah Pucuk Lempung ini namanya itu Siti Aminah binti Sayyid Zainal Abidin Sunan Cendana bin Sayyid Khatib bin Sayyid Qasim Sunan Derajat bin Sayyid Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Berarti nasabnya bersambung ke Sunan Derajat. Sunan. Kalau dari Sayyid Abdullah sendiri nasabnya itu ke Giri. Kalau dari istrinya itu nasabnya ke Ampel. Jadi di Lempung itu bisa dikatakan tedak kesunanan. Oh, gitu. Iya. Terus kalau setelah saat ini untuk keturunannya atau masih ada sama? Sayyid Abdullah ini banyak sekali putra-putranya, itu banyak sekali. Di antaranya ya yang Sayyid Abdullah itu putranya yang ada di Lempung itu Nyai Mas Ekid. Nyai Mas Ekid. Nah, ini yang Nyai Mas Ekid ini turunannya itu ke sesepuh Lempung di sana. Nah, termasuk Nyai Mas Ekid ini turunannya itu ada Kiai Rasuli Pucuk Betampan Nung Sereng, ada Nyi Ruqayyah Pucuk Purpandan, ada Pucuk Sepuh Nung Sereng. Jadi ini yang pertama Nyai Mas Ekid. Nah, terus turunan Pucuk Lempung ini juga yang laki itu ada yang bernama Syekh Wibedin.
Pujuk Peceten. Nah ini juga ada di Nung Sereng. Ada Nyai Cerenge, turunannya ini ke Nung Sereng juga. Nah ada Pujuk Lempung ini turunannya itu ada bernama Nyai Kodi, putranya itu. Nyai Kodi. Lah Nyai Kodi ini dinikahi sama Raden Sidobulangan. Dinikahi sama Raden Sidobulangan. Nah dari keturunannya Nyai Kodi ini turunannya ke bawahnya itu sampai ke As'ad Syamsul Arifin Sukorejo. Itu masih keturunan dari Said Abdullah Pujuk Lempung. Oh ya, ternyata kaca untuk cerita sekilas tentang masa hidupnya, kekeramatannya masa hidup setelah wafatnya, bagaimana? Sedikit lah. Kalau Pujuk Lempung itu secara utuh ya, kita sulit untuk menemukan sejarah secara utuh itu sulit. Tapi beliau sosok ulama besar. Sosok ulama besar, katanya itu pesantrennya itu dulu dari Lempung itu sampai Merkone, besarnya pesantrennya. Dan santrinnya ini masuk dibilang unik. Katanya Pujuk Lempung itu kalau santri-santri yang sudah ilmunya sudah mumpuni, kadang mutolah itu katanya di atas angkasa lah. Oh ini. Kayak terbang gitu. Itu santri-santrinya yang sudah mumpuni. Dan beliau ini zuhudnya luar biasa, Said Abdullah Pujuk Lempung ini zuhud. Artinya tapanya itu luar biasa. Itu ceritanya ya, ada santrinya Pujuk Lempung itu namanya Kiai Kasiri. Nah Kiai Kasiri ini katanya yang mengaji itu sulit untuk menerima pelajaran itu. Nah, kalau istilah Maduranya agak bebel. Nah jadi ditanyakan sama Said Abdullah itu, Cong, kamu kok sulit menerima pelajaran itu, kamu sulit. Coba saya mau tanya, kamu itu kalau makan itu berapa takarannya kamu kalau makan? Ya sedikit Kiai, sedikit saya kalau makan paling sesuap. Terus kalau Qodil Hajah itu seberapa besarnya? Ya kayak kotoran burung katanya. Itu kayak kotoran burung sama Said Abdullah dibilang gitu, kayak kerbau kamu comel. Dibilang gitu. Jadi apalagi ini Said Abdullah muridnya saja ya yang kotorannya itu itu kayak kotoran burung itu masih disebut kerbau sama Said Abdullah. Jadi Said Abdullah apalagi Said Abdullahnya itu. Jadi memang zuhudnya, artinya puasanya itu, tirakannya itu memang luar biasa. Jadi tidak heran kalau dari beliau ini turunannya, alhamdulillah banyak turunannya beliau yang jadi para ulama. Nah terus untuk di sana kan pesariannya itu kan katanya kan ada puju kelompok terus banyak di sana. Di makam Lempung itu kalau menurut sesepuh sana juga ya di sini juga dengar sejak dulu itu katanya itu di Lempung itu sekitar 40 para wali lebih yang dimakamkan di sana. Soalnya begini, anggaplah Pujuk Lempung itu kalau masa sekarang itu Syekhona Khalil. Jadi keturunannya banyak yang dikuburkan ke sana. Pujuk Nung Sereng di sini ya. Ini tidak ada di Nung Sereng. Semuanya dikuburkan ke Lempung. Di antaranya ya Kiai Hamzah Pujuk Nung Sereng, Kiai Sade, Kiai Angsokah, Kiai Zakaria, ini cucunya. Karena Pujuk Hamzah Nung Sereng ini putranya Nyai Cerenge putranya Pujuk Lempung. Nah dikuburkan ke sana. Syekhona Khalil Said Abdullah Pujuk Lempung itu ibarat Syekhona Khalil. Jadi turunannya, kerabat-kerabatnya memang banyak dikuburkan di sana. Terus kalau boleh tahu Ustaz, untuk kira-kira
masa masa hidupnya, periodenya antara Syekh Penanggolir sama Pucuk Lempung jauh mana? Oh, jauh. Pucuk Lempung itu kira-kira sudah hampir 400 tahun. Lebih Lebih awal Syekh Abdullah Pucuk Lempung. Kira-kira sudah hampir 400 tahun. Karena beliau ini ya semasa dengan Sunan Cendana. Beliau ini sepupunya Sunan Cendana. Oh, sepupunya Sunan Cendana. Iya. Sepupunya terus kawin sama putri Sunan Cendana. Iya, sepupunya ini begini ya. Karena Pangeran Kulon putra Sunan Giri ini kan di antara putranya itu Nyai Gede Gedaton. Iya. Dan si Tokotik Manto. Lah Nyai Gede Gedaton punya anak Sunan Cendana. Si Tokotik Manto punya anak si Abdullah Pucuk Lempung. Jadi sepupu. Memang satu periode, satu masa. Dan Pucuk Lempung ini kan yang ikut menyaksikan perjanjian antara Sunan Cendana dengan Cakrawinata II itu di Gunung Keker itu. Setelah Sunan Cendana baca doa itu kan langsung ada petir menggelegar kan, menggelegar. Nah itu yang dibawa ke Keker itu Syekh Abdullah Pucuk Lempung. Terus sedikit lagi Ustaz, itu ada peninggalan. Kemarin saya ke sana, ada peninggalan Pucuk Lempung termasuk kali. Kalau orang Jawa kali, kalau orang Madura leke. Nah, itu katanya itu hasil peninggalan Pucuk Lempung. Terus bagaimana ceritanya? Itu di sekitar Lempung itu memang dulu itu gersang, nggak ada air sama sekali. Terus Syekh Abdullah Pucuk Lempung itu dengan karomahnya itu menancapkan tongkat. Menancapkan tongkat itu akhirnya keluar air dan jadi sumber yang sampai sekarang. Terus itu lagi dengar-dengar kalau di kampung-kampung lain kan ada dengar kalau airnya itu nggak bisa mengalir ke salah satu desa yang di mana? Nggak sampai ke desa Pangkanteng. Wah, itu kalau boleh tahu penyebabnya itu apa? Kok nggak bisa mengalir sampai ke Pangkanteng? Itu gimana, Ustaz? Ya sebenarnya itu termasuk karomah. Disabda sama itu cukup sekanu di situ saja, begitu saja sebenarnya. Jadi Pucuk itu memang karomah itu memang nalar ini tidak nyampe. Makanya kan sampai disebutkan itu dalam salah satu kitab ulama itu karomatul wali bidari dunya la naunun fahum ahlun nawali. Memang karomah wali itu memang nyata adanya menurut ahli sunnah wal jamaah. Memang tidak bisa dinalar. Seharusnya kan sampai meluber ke selatan itu, tapi kok bisa di tengah-tengahnya itu bisa hilang. Nah itu memang disabda. Terus kok bisa keluar cuman nancapkan itu tongkat. Iya. Salah satu karomahnya. Iya. Dan Pucuk Lempung ini memang termasuk yang katanya berdakwah itu juga ke Pulau Bawean. Oh iya. Itu Sunan Lempung itu, Pucuk Lempung itu berdakwah juga ke Pulau Bawean. Ya dengar juga, tapi saya kan dengarnya kan sepatah-sepatah. Nah, bagaimana itu ceritanya? Itu katanya kan suruh sama Sunan Cendana untuk ke sana. Ternyata di sana itu ombaknya itu mungkin mau naik ke daratan gitu. Ombaknya itu pulaunya itu masih kecil. Terus sama Pucuk Lempung itu sama Sunan Cendana diutus ke sana untuk berdakwah. Juga untuk istilahnya gimana di Bawean itu aman dari terjangan air laut.
Karena pucuk centren itu sama pucuk lempung itu katanya cuma di garis itu dengan tongkat di garis. Nah semenjak itu air laut itu tidak Tidak ke iya tidak berubah. tidak tidak Terus goncangannya itu bisa